Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar dan pemirsa sekalian, ba'da maghrib hari ini kita bersama Imam Besar Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar dalam kajian hadis hukum. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita simak bersama kajian bersama Buya kita kepada Al-Mukarram Buya Dr. Haji Mawarti Muhammad Shalih LCMA. Waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan juga salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Pada malam hari ini kajian kita tentang hadis-hadis hukum yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh seorang ulama besar, ulama hadis, ulama fikih, dan ulama dalam berbagai macam bidang ilmu, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita dalam hadis-hadis hukum adalah dalam bab atau hadis-hadis hukum yang berkenaan dengan masalah jenazah, hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah, yaitu orang yang meninggal. Kita kemarin membaca hadis 439, dan pada malam hari ini kita sempurnakan menjelaskan hadis ini, walaupun penjelasan hadis ini tidak mungkin kita menjelaskannya sempurna secara keseluruhan, tetapi apa yang kita bisa. Jadi hadis ini saya ulangi lagi. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ataupun datang berkunjung atau menemui Abu Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu, sedangkan pandangannya ketika itu terbelalak, matanya sedang terbelalak. Lalu Rasulullah SAW fa'aghmadahu, lalu Rasulullah memejamkan mata Abu Salamah. Kemudian Rasulullah berkomentar,
innar ruha idza qubida, bahwa nyawa ataupun ruh itu apabila sudah dicabut, ittaba'ahul basar, maka akan diikuti oleh pandangan mata. Ketika Rasulullah menyebut hal itu, fadajja nasun min ahlihi, lalu segolongan orang keluar yang merupakan keluarga Abu Salamah dajja, jadi keributan atau hiruk-pikuk suara, menjerit karena kaget dengan kematian Abu Salamah. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, jangan kalian mendoakan diri kalian kecuali yang baik-baik. Jadi mereka ketika menjerit, memekik, menangis, meratap, macam-macam yang mereka bilang. Kemudian mungkin ada di antara mereka yang berdoa yang tidak baik. Oleh karena itu Rasulullah mewasiatkan mereka, jangan kalian berdoa kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun, sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunkan dosa Abu Salamah, warfa' darajatahu fil 'indiyyin fil mahdiyyin, angkatkan derajatnya ke tingkat orang-orang yang Engkau beri petunjuk mereka. Wafsah lahu fi qabrih, lapangkan kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, berikan terangkan kuburnya dengan cahaya. Wa khulufhu fi aqibihi, dan jadilah Engkau ya Allah sebagai pemelihara orang-orang yang ditinggalkannya setelahnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kita sudah menjelaskan beberapa pelajaran dari hadis ini. Pertama sekali adalah disyariatkannya kita bertakziah kepada orang yang meninggal. Kemudian ketika kita bertakziah, ya dianjurkan kita mendekat kepada jenazah. Kemudian juga hadis ini menunjukkan boleh kita membuka wajah jenazah lalu kita melihat ke wajahnya. Kemudian apabila matanya terbuka, maka disunatkan kita memejamkan dua mata si mayat setelah wafatnya, tapi tentu dengan lembut, pelan-pelan. Kemudian berikutnya hadis ini menunjukkan bahwa yang disebut kematian atau wafat adalah apabila roh sudah berpisah dari badan. Maka Rasulullah mengatakan bahwa seseorang apabila dia dicabut nyawanya, innar ruha idza qubida, berarti ruh itu dicabut, digenggam oleh malaikat. Maka ketika dicabut, terpisahlah roh itu dari badan. Maka ketika roh sudah berpisah dari badan, maka itulah yang disebut dengan kematian. Maka kalau badan ini bisa bergerak dan berfungsi karena adanya roh, maka antara roh dengan badan tak bisa dipisahkan, saling membutuhkan. Maka kalau tidak ada roh, tak ada guna badan. Ada roh tak ada badan, juga tidak bisa berfungsi. Nah, maka kedua-duanya. Tapi kalau roh sudah diambil dari badan, cabut, ya itu namanya mati. Dan itu yang namanya wafat. Kemudian
sini juga Rasulullah melarang jangan ribut, kemudian mengeluarkan suara keras-keras, petikan, mengangkat suara, meratap ketika terjadi musibah kematian. Karena itu yang Rasulullah anjurkan adalah berdoa yang baik-baik. Jadi jangan kalian ribut, jangan kalian jerit-jerit, jangan kalian meratap-ratap, tapi doakan si mayat. Karena sekarang dia butuh doakan dia. Dan malaikat datang hadir untuk Bapak Ibu sekalian mengaminkan doa-doa kalian. Jadi hadis ini juga menunjukkan melarang kita menjerit-jerit, meratap-ratap ketika terjadi musibah kematian dan musibah-musibah lain. Kemudian ya barangkali kenapa terjadi keributan waktu itu, padahal Abu Salamah sahabat, Ummu Salamah juga sahabat, sahabiah. Ya barangkali yang datang kan banyak keluarga itu. Keluarga itu macam-macam, ada yang kuat imannya, ada yang lemah. Dan keluarga kita ini kadang-kadang ada yang tak berilmu, ada yang berilmu. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Kemudian ada yang ikut-ikut tradisi, ada yang memang sudah mengetahui apa bimbingan dalam setiap perbuatan dan amalan. Di barangkali yang ribut di sini adalah sebagian keluarga Abu Salamah yang datang berkunjung ketika wafat, lalu mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan di waktu saat mereka masih jahiliyah. Karena ini tradisi. Tradisi ini susah merubah. Kalau untuk merubah tradisi ini kadang-kadang orang-orang muslimin itu yang berusaha memperbaiki keadaan itu mendapat tantangan yang dahsyat. Jadi antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan Islam maka orang-orang Arab jahiliyah harus menundukkan seluruh tradisi mereka, menyelaraskan, menyesuaikan tradisi mereka dengan syariat Islam. Kalau sempat tradisi itu bertentangan, maka tak boleh diteruskan, harus dihentikan. Tapi kalau seandainya dia tidak bertentangan secara keseluruhan, sebagian bisa dilakukan, sebagian, maka di sini Islam sifatnya adalah mengatur. Maka yang ini silakan, atau silakan lakukan itu, tetapi ada nilai-nilai yang perlu dihindari, dibersihkan supaya dia tidak bertentangan dengan syariat. Ini banyak. Kemudian juga ya apa yang menjadi tradisi itu kalau seandainya baik, tidak ada masalah, maka agama kita meneruskan. Salah satu tradisi orang jahiliyah yang sangat bagus kan, bahwa mereka, dan itu diteruskan oleh Islam. Apa itu? Di antaranya memuliakan tamu. Maka mereka itu kalau memuliakan tamu luar biasa, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ini juga karena tradisi orang Arab yang dipuji oleh Allah, supaya umat Islam mencontoh kerja keras mereka dalam bisnis, dalam berdagang. Itu sampai Allah bersumpah dengan kebiasaan ini, yaitu dalam surah Quraisy.
liila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf, demi kebiasaan tradisi mendarah daging pada orang Quraisy, demi tradisi tradisi mereka. Apa itu? Melakukan perjalanan dagang di musim dingin sekali dan di musim panas. Berarti Allah memuji mereka berdagang, berbisnis dulu. Musim dingin yang begitu dingin pun mereka berdagang. Musim panas begitu terik mereka juga dagang. Bersumpah Allah dengan kebiasaan mereka. Berarti apa? Allah menganggap itu memberikan keunggulan, keistimewaan kepada mereka. Untuk apa? Kenapa diabadikan Allah dalam Quran? Supaya menjadi contoh bagi umat Islam dalam semangat berbisnis, semangat berdagang, semangat menguasai ekonomi, semangat untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Yang mana kalau orang beriman mendapatkan harta dari hasil dagang itu, Rasulullah mengatakan ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih, sebaik-baik kekayaan itu berada di tangan orang-orang yang saleh. Sayang kadang-kadang yang kaya banyak orang tak saleh. Mana orang-orang yang saleh pada miskin? Itu yang tidak bagus. Karena orang-orang saleh itu orang kaya. Karena kalau tahu kekayaan itu jatuh di tangan mereka, maka apa kata Allah? Falyaqudu rabb hadzal bait. Maka kekayaan itu akan mereka gunakan untuk kepentingan ibadah kepada Allah. Banyak duit mereka akan bangun masjid, bangun mushola, bangun dapat ibadah kepada Allah. Banyak duit mereka bayar zakat, banyak duit. Begitulah. Atau ini kebiasaan. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu ditetapkan oleh Allah. Itu bagus. Pada dalam Quraisy itu, mereka orang Quraisy itu berdagang siang dan malam. Nyawa. Bukan hanya sekedar berdagang itu muka. Namun masa malu, kadang-kadang tak mau membeli, tak ada gengsi. Nyawa pun mereka pertaruhkan. Nah, kalau musim dingin mereka keluar berdagang. Siap mati dengan kadang salju. Kalau musim panas kehabisan bekal, tak ada air, luar biasa. Tapi mereka tak berdagang. Kemudian mereka dengan semangat dagang cari duit seperti itu. Kalau sudah dapat duit itu, mereka gunakan hal-hal yang tidak benar. Mereka gunakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka selain Allah. Mereka gunakan untuk memuaskan hawa nafsu semacam. Mana digunakan untuk memberi mudarat kepada orang beriman. Nah, sehingga kadang-kadang mereka yang tidak beriman banyak duit. Orang-orang Islam menjilat-jilat kena miskin. Jilat kepada orang tak beriman, tak duit. Tahu? Islam itu tinggi. Semata-mata kita beriman, jaga harga diri. Kalau Allah katakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa khawatir, takut, sedih. Kalian paling tinggi. Tapi catatannya, kalau kalian benar-benar beriman, beriman harus tinggi. Kalau mereka berdagang 8 jam, kalian harus 16 jam. Mereka berdagang 12 jam, kalian harus. Itu orang beriman.
kalau lebih rajin pula mereka dari kita. Itulah nasib. Dunia ini Allah memberikan bagi rezeki sesuai. Telah ditetapkan sunnahnya. Siapa yang bekerja itu yang betul. Jadi ini tradisi orang. Maka Rasulullah tradisi ketika ada kematian lalu menjerit-jerit, memekik-mekik, meratap, maka Rasulullah katakan ini tidak boleh. Maka Rasulullah katakan, jangan menjerit, jangan kalian memekik, jangan meratap, tetapi berdoalah. Berdoa. Nangis. Dia sekarang meninggal nih, butuh doa kita bersama. Kemudian apa? Para malaikat sekarang para hadir menunggu doakan dia. Atau dibawa menangis-nangis. Salah. Jadi nanti kalau ada meninggal keluarga kita, perlu nasihat. Jangan kalau bawa menangis. Dia bukan butuh tangisan kalian sekarang. Gitu. Sekarang dia butuh apa? Butuh doa dari kita. Kemudian apa lagi? Ingat Rasulullah mengatakan, fa innal malaikata tu'ammin. Sungguhnya malaikat ala ma taqulun. Malaikat hadir sekarang untuk mengaminkan apa yang kalian doakan. Maka jangan doakan kecuali baik-baik. Jadi la tad'u ala anfusikum itu di situ ada Rasulullah melarang mereka menjerit-jerit, meratap-ratap, dan Rasulullah menyuruh mereka untuk menggunakan kesempatan di samping jenazah tersebut untuk berdoa. Lalu Rasulullah berdoa. Maka di sini disunatkan kita mendoakan kebaikan ketika orang ada meninggal. Ya, pertama sekali kita istirja. Jadi kalau ada yang meninggal, langsung kita istirja. Apa itu istirja? Yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja namanya. Itu yang pertama. Kemudian kita memohon kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosanya. Kemudian malaikat mengaminkan apa yang kamu doakan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Maka ada malaikat-malaikat yang memang sengaja Allah ciptakan dan Allah tugaskan untuk meringankan musibah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Jadi kalau mereka dapat musibah, lalu malaikat datang untuk menghiburnya dengan apa? Yaitu pertama hadir di tengah-tengah mereka yang mendapat musibah, lalu kehadiran mereka menunggu orang yang mendapat musibah itu berdoa. Kalau dia berdoa, maka malaikat mengaminkan. Jadi kalau ada musibah, jangan macam-macam doa yang tidak baik. Nanti apa? Mati saya lagi, susah hidup saya lagi. Amin kata malaikat. Susah nanti. Habislah saya. Amin kata malaikat. Habis. Jangan itu. Di sini kita selalu berpikir positif, walaupun dalam kondisi yang sangat kritis. Tidak boleh kita berpikir negatif, berprasangka yang tidak baik, khususnya kepada Allah. Pada manusia juga tak boleh. Maka di dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya selalu berada pada sangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia menyangka baik, maka baik. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, buruk yang kedua. Jangan pernah berprasangka buruk, dan jangan pernah lontarkan doa-doa buruk untuk diri kita. Diaminkan mereka. Itu juga untuk anak-anak kita,
untuk istri kita. Doakan. Kalau ada anak kita nakal kan musibah juga. Ya sudah, ya Allah, selalu doakan mereka. Semoga dia jadi anak soleh ya Allah. Amin kata mereka. Maka jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah. Jadi ini ya, hadis ini hadis sahih menunjukkan Allah mengutus malaikat menghibur kita ketika kita dapat musibah. Apabila kita berdoa, mereka mengaminkan doa-doa kita. Kemudian juga hadis ini menunjukkan disunatkan kita berdoa dengan doa Rasulullah SAW ketika bertakziah. Ketika bertakziah Rasulullah di dalam hadis ini apa doanya? Kan doa-doa yang bagus itu ya doa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya adalah doa yang diajarkan Allah. Allah yang mengajarkan dalam Al-Quran atau doa-doa Nabi yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Berdoa itu para Nabi, tapi Allah senang dengan doa itu, maka Allah abadikan dalam Quran. Seperti ya doa Nabi Adam ketika dia bersalah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dia mengucapkan doa itu Nabi Adam di awal. Allah abadikan dalam Quran. Maka kenapa ada berdoa dengan doa itu? Kena melakukan dosa. Siapa kita tak berdosa? Siapa kita tidak melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah, larangan? Terjerumus kita semuanya. Maka ketika kita terjerumus dosa, apa doa yang terbaik? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau seperti doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kita baca pula apa sebabnya Nabi Yunus berdoa itu. Karena dia dalam kesempitan. Dia juga ada ditegur oleh Allah sehingga dia ditelan oleh ikan. Jika dia makan hidup di perut ikan. Bisa dibayangkan. Hidup di perut ikan. Dan dia hidup, tidak mati dia. Bisa aja. Jadi kalau Allah berkehendak, kena terpikirkan ada yang lain. Tapi jangan dipikirkan, maka jangan pakai ini. Pakai i. Kita sudah meyakini Allah Maha segala-galanya, tak apa susah bagi Allah. Dia menciptakan ikan itu, dia pula menciptakan manusia, dia pula menciptakan oksigen, dia pula menciptakan alat pernapasan, dia yang ngasih makan, semuanya Allah. Apa susah dia? Maka dalam kesempitan itu tentu menderita dia. Maka dia minta kelapangan supaya cepat dibebaskan dari musibah dan kesempitan itu. Maka kalau kita dalam musibah, dalam masalah membuat kita gelisah, seolah-olah dunia itu semuanya menghimpit kita, ya kan? Ada orang kena satu banyaknya masalah, dunia ini bumi menghimpit dia. Kepala sakit, punggung semua sakit. Maka apa? Banyak-banyak baca doa. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau dia tidak baca itu tasbih, maka apa? La labisa fi batni ila yaumil ba'ts. Dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tasbih itulah yang kata Allah, sebab Allah menyelamatkan. Berarti ini Allah abadikan kisah ini untuk apa? Untuk menjadi pedoman ketika kita berhadapan dengan masalah seperti masalah Nabi Yunus. Siapa kita yang tidak berhadapan dengan berbagai kesulitan dalam kehidupan ini? Semua kita macam berurusan kadang-kadang susah sekali.
Tak, capek, lelah, duit udah banyak habis, waktu gelap. Baca banyak-banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Baca. Doa Nabi ketika mengunjungi Abu Salamah, dan Abu Salamah meninggal waktu itu. Maka apa doanya setelah dia pejamkan matanya? Kemudian dia ajarkan orang-orang supaya berdoa karena malaikat mengaminkan. Lalu Rasul sendiri berdoa. Dan juga jangan suruh orang sesuatu tapi kita tak mengerjakan. Maka Rasulullah setelah Rasul suruh mereka berdoa yang baik-baik, langsung Rasulullah sendiri berdoa. Apa isi doa Rasulullah untuk mayat? Inilah doa isi substansi. Doa yang paling baik, yaitu doa dilakukan Pak Rasulullah. Apa yang saya doakan Pak Ustaz untuk mayat yang telah meninggal, orang tua saya, orang yang saya cintai, ketika saya hadir menghadiri jenazahnya. Sudah contoh doa Rasul. Apa yang Rasulullah minta untuk dia? Allahumma ighfir li Abi Salamah. Di sini Rasulullah menyebut nama orang yang didoakan. Berarti jika kita mendoakan semayat, dianjurkan kita menyebut nama. Allahumma ighfir li Muhammad, Allahumma ighfir li Ahmad, Allahumma ighfir. Karena Rasulullah sebut namanya Abu Salamah. Kan biasa itu kalau ada orang berdoa, siapa namanya? Mana nama yang sakit, mana nama yang meninggal. Itu ada contoh. Rasulullah SAW sendiri menyebut dalam doa ini nama orang yang didoakannya. Allahumma ighfir. Jadi pertama keampunan dosa. Nah, kemudian Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kemudian setelah itu apa lagi? Wafsah lahu fi qabrihi. Itu yang didoakan Rasulullah untuk Abi Salamah. Jadi pertama Allahumma ighfir li Abi Salamah, kemudian warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Jadi setelah ampunkan dosanya, bersih sudah. Setelah itu bukan hanya sekedar itu, warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkat derajatnya ya Allah setinggi-tingginya, setinggi derajat orang-orang yang mendapat petunjuk yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu wa may yuti'illaha war rasulah wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Kan ada masalah kita, tidak berlebihan kita mendoakan saudara kita yang tanggung-tanggung. Ya Allah, angkat derajatnya setinggi-tingginya seperti derajat para nabi. Di mana kita minta angkat kepada Allah derajatnya? Yaitu di surga. Jadi kita minta kepada Allah supaya diberikan surga tertinggi yang diberikan kepada orang-orang yang engkau telah beri nikmat mereka. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salih. Kumpulkan dia bersama mereka. Kenapa? Sebaik-baik orang yang kita berkumpul dengan mereka, itulah mereka itu nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalih. Maka Allah katakan wa hasuna ila ulaika rafiqa. Dan apalagi doa Rasulullah, karena dia setelah meninggal akan diturunkan ke kubur, masuk kubur. Kubur itu banyak kondisi di dalam. Allah yang Maha tahu, Rasulullah juga tahu. Maka apa doanya? Wafsah lahu fi qabri. Lapangkan untuknya di dalam kuburannya. Kuburan itu sempit.
Kita mohon kepada Allah supaya di alam kubur dia diberikan kelapangan. Kemudian apa lagi? Wa nawwir lahu fihi. Kuburan itu gelap. Maka kan tak ada bapak ibu ketika menguburkan mayat taruh lampu di dalamnya supaya terang. Maka untuk meneranginya doa. Maka doanya apa? Wa nawwir lahu fi qabri. Ya Allah, berikanlah cahaya, terangilah kuburannya dengan cahaya. Ada berapa itu? Ampuni dosanya, angkat setinggi-tinggi derajatnya. Kuburan itu sempit, lapangkan kuburan. Kemudian kuburan itu gelap. Wa nawwir lahu fihi. Yang kelima, setelah kita taruh dalam kubur, tinggallah istrinya, tinggal anak-anaknya, tinggal keluarga, orang-orang dekatnya. Jangan sampai ya Allah, ketika dia dikuburkan, anak-anaknya terlantar, istrinya terlantar, orang-orang yang menjadi tanggungannya selama ini kesusah. Kan banyak orang ketika ada orang hidup, ketika kita hidup ada orang-orang yang kita belanjai terus, orang susah. Pas meninggal kita tidak ada lagi. Kalau Rasulullah SAW dia punya tradisi. Kadang-kadang orang tidak tahu. Kadang-kadang yang tahu hanya 1-2 orang, bahwa dia rutin dalam hidupnya kadang ngasih makan orang buta, mengantarkan makanan. Kadang-kadang nenek-nenek tua yang tidak ada punya siapa-siapa rutin terus. Mungkin orang-orang yang cacat, tak bisa berusaha. Masya Allah, cari orang seperti itu. Jadi kalau kita meninggal jadi susah dia. Maka itulah salah satu doanya, orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang dilapangkan hidup ketika dia hidup, maka setelah dia meninggal, ya Allah, wakhlufhu fi aqibihi. Oleh karena itu ya Allah, jagalah oleh Engkau semua orang-orang yang ditinggal. Jangan sampai terlantar anak-anak yang ditinggalkannya, istri. Kemudian juga jaga itu supaya mereka sabar dalam menerima musibah, supaya mereka tidak pula ikut stres dan mendapat musibah pula, karena kadang-kadang tidak tahan menerima musibah. Jadi minta kepada Allah supaya menjaga orang-orang yang ditinggalkan setelah itu. Bagus itu kan doa itu, ampunkan dosanya. Kemudian juga indahnya doa Rasulullah, angkat, berikan dia surga setinggi-tingginya. Dia kan masuk kubur, lapangkan kuburan. Kubur itu gelap, terangkan kuburannya. Setelah dia dikubur, dia tinggalkan anak-anak. Ya Allah, jadilah Engkau penjaga semua orang-orang yang ditinggalkannya setelah. Ini indah doa itu. Apal ya? Setiap kita menjenguk jenazah, dan itu dalam Sahih Muslim. Jadi sebut namanya, siapa nama yang meninggal, Allahumma ighfir, kan sebut namanya. Di sini kan Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi wa akhlifhu fi aqibi. Doa yang sangat indah sekali Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, salah satu makna wakhlufhu fihi ini, jadi engkau penjaga, makna wakhluf ini adalah juga, ya Allah, gantilah keluarga-keluarga yang ditinggalkan dengan kehilangan dia yang lebih baik atau orang yang lebih baik dari dia. Itu Bapak Ibu sekalian.
atau Allah meninggalkan walaupun ini masuk kubur, tetapi apa? Allah menggantikan untuk keluarga-keluarga yang mencintainya nikmat yang lebih baik. Kemudian Allah juga akan mengganti dengan kehilangan kepergian dia, bahwa dia sudah masuk kubur. Mudah-mudahan kesabaran keluarga menerima musibah dan berpisah dengan orang yang dicintainya, maka semuanya menjadi pahala. Jadi ada 3 makna di sini. Wa khlufu fi aqili, Allah jaga semua orang ditinggalkan. Kedua, ya Allah ganti musibah itu dengan yang lebih baik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya Allah, dengan kehilangan atau dengan musibah ini, berikanlah keluarga dan orang yang ditinggalkan yang paham. Bapak Ibu sekalian, sudah masuk Isya, masuk, dan saya cukupkan sampai di sini. Nah, di sini perlu kita ulang-ulang karena ini untuk diamalkan sehari. Karena kita menghadapi setiap hari orang meninggal dunia, diri kita, kanan kita, setiap hari. Saya ada tetangga serkukan baru, kemarin baru meninggal, tadi ada meninggal lagi. Bapak Ibu sekalian, ya waspada, kita selalu persiapkan diri dan kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam bagaimana kita menghadapi orang-orang yang meninggal. Coba saya sampaikan, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.